Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferliana Regita Ningtyas, NIM 1914200149. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Perbedaan yang pertama yaitu dari akadnya. Untuk asuransi konvensional menggunakan akad tabaduli, yakni akad jual beli. Tentunya di dalam akad jual beli menurut syarat harus jelas ada penjual, pembeli, barang atau objek yang diperjualbelikan, harga, dan juga sigat atau ijab qabul. Sedangkan dalam asuransi syariah, akad yang digunakan adalah akad takaful atau akad tolong-menolong, yaitu suatu akad tolong-menolong sesama peserta. Jika salah seorang peserta terkena musibah, maka peserta yang lainnya akan membantu dengan dana tabaru atau dana sosial. Lalu perbedaan yang kedua ada dari prinsip dasar. Dalam asuransi syariah menggunakan pola saling menanggung resiko antara perusahaan dan peserta atau risk sharing. Sedangkan dalam asuransi konvensional memindahkan resiko dari peserta kepada perusahaan secara penuh atau risk transfer. Lalu perbedaan selanjutnya ada dari kepemilikan dana. Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya secara syariah. Sedangkan pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah menjadi milik perusahaan, sehingga perusahaan bebas menentukan alokasi investasinya. Lalu perbedaan selanjutnya ada dari objek. Dalam asuransi syariah, membatasi pengelolaan dananya hanya untuk objek-objek yang halal atau jelas dan tidak boleh mengandung subhat. Namun, dalam asuransi konvensional tidak membedakan objek yang halal atau haram. Yang terpenting, objek tersebut mendatangkan keuntungan. Lalu, perbedaan selanjutnya ada dari investasi dana. Dalam asuransi syariah, jika premi dari nasabah belum dipakai, maka dana tersebut diinvestasikan kepada lembaga keuangan yang berbasis syariah dan didasarkan pada sistem bagi hasil. Adapun dalam asuransi konvensional, pengelolaan investasi pada sistem bunga yang mengandung unsur maghrib. Lalu, perbedaan selanjutnya ada dari pembayaran klaim. Asuransi syariah menggunakan sistem pencairan dana di tabungan bersama, yaitu dana yang sudah nasabah ikhlaskan untuk tolong-menolong antar nasabah. Sedangkan dalam asuransi konvensional dapat diketahui berdasarkan perbandingan resiko dan modal. Selain itu, dana pertanggungan juga dapat diambil dari rekening perusahaan asuransi. Lalu, perbedaan selanjutnya ada dari Dewan Pengawas Syariah. Nah, asuransi syariah ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan tidak adanya penyelewengan investasi ataupun manajemen sistem pengelolaan yang tidak berdasarkan hukum Islam. Sedangkan asuransi konvensional tidak memiliki Dewan Pengawas khusus. Dewan Pengawas untuk asuransi konvensional ialah berdasarkan hukum yang berlaku di negara tersebut. Perbedaan yang terakhir yaitu dalam asuransi syariah. Sistem pembukuan finansialnya itu terbuka. Asuransi syariah memiliki pembukuan keuangan yang terbuka karena berdasarkan hukum Islam. Segala pihak transaksi nasabah asuransi dapat mengetahui semua pembukuan dananya, sehingga semua keuangan bersifat transparan. Sedangkan asuransi konvensional memiliki sistem pembukuan yang tidak terbuka atau tertutup. Semua pembukuan sepenuhnya dikelola oleh pihak perusahaan dan nasabah tidak perlu tahu hal itu. Semuanya telah diatur oleh perusahaan dari mulai dana yang masuk sampai dana yang dikeluarkan. Pertanyaan yang kedua, apakah BPJS sudah menerapkan prinsip secara syariah Islam? Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau UU SJSN dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau UU BPJS. BPJS bertindak selaku penyelenggara program jaminan sosial nasional yang menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia secara bertahap.
antara lain Lembaga Asuransi Syariah atau Asuransi Jaminan Kesehatan PT Akses Indonesia menjadi BPJS Kesehatan pada awal 2014 dan Lembaga Jaminan Sosial Ketenagakerjaan PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2015. Hal ini merupakan langkah nyata pemerintah untuk menjamin dan memperhatikan kesehatan sebagai hak dasar setiap orang. Karena semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun, berdasarkan UU BPJS, sistem operasi dalam BPJS dinilai ada yang tidak sesuai dengan prinsip syariah menurut MUI. Skema BPJS yang dipermasalahkan MUI adalah BPJS untuk dua program Jaminan Kesehatan Mandiri dari BPJS dan Jaminan Kesehatan Non-PBI atau peserta bantuan iuran yang diperuntukkan bagi PNS, Polri, TNI, lembaga, dan perusahaan. Dalam program ini, MUI menimbang adanya 3 unsur pelanggaran dalam BPJS, yakni pertama, ada unsur garar atau ketidakjelasan bagi peserta dalam menerima hasil dan bagi penyelenggara dalam menerima keuntungan. Lalu yang kedua, ada mukhotarar atau untung-untungan yang berdampak pada unsur judi. Lalu yang terakhir ada riba fadi atau kelebihan antara yang diterima dan yang dibayarkan. Itu saja yang bisa saya